akan membahas tentang aplikasi yang masih ada di Google, aplikasi Google, yaitu aplikasi Classroom. Ini bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran jarak jauh. Oke, sebelum kita masuk ke dalamnya, kita bisa lihat kira-kira apa yang perlu kita persiapkan untuk membuat Google Classroom ini. Pertama, jelas kita siapkan bahan ajar dan media pembelajaran. Ini tentunya bisa berupa file, ya, filenya bisa berupa gambar, bisa berupa tulisan, bisa video, atau bisa berupa suara. Ini tergantung yang kita miliki. Dan selanjutnya kita harus memiliki akun Google. Jika belum, ya kita daftar dulu. Tapi kalau sudah punya, kita tinggal login langsung. Dan selanjutnya kita pilih aplikasi yang ada di Google, yaitu Google Classroom. Setelah itu kita model atau kita desain model kelas sesuai dengan keinginan. Misalkan kita mau komentar dulu, kita mau bikin materi dulu, tugas dulu, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja. Di sini saya lakukan login. Saya klik login. Ini karena saya sudah punya akun, saya tinggal klik aja. Setelah itu masuk password. Nah, saya sudah masuk ke dalam akun saya. Selanjutnya kita ambil aplikasi Google. Nah, kita pilih di sini Classroom. Jangan khawatir jika nanti tulisan Classroom ini atau aplikasi Classroom ini tidak muncul. Kita bisa ambil dari sini, lainnya dari Google. Ini begitu banyak aplikasi yang ditawarkan oleh Google. Kita tinggal pilih aja mana aplikasinya. Baik. Jadi karena saya sudah punya, saya langsung saja saya ambil Classroom. Nah, di sini kita sudah dimunculkan di tampilan Classroom. Untuk membuat kelas baru, kita gunakan tanda. Di sini ada tanda tambah, kita klik. Di sini ada muncul dua opsi atau dua pilihan. Yang pertama gabung ke kelas, yang kedua buat kelas. Jadi misalkan sudah ada kelas, itu kita bisa gabung kelas dengan memasukkan kode yang diberikan. Jadi kalau kita sebagai guru, berarti kita buat kelas. Jadi nanti sebagai siswa bisa gunakan gabung kelas dan masukkan kode yang nantinya kita berikan. Oke. Sekarang kita buat kelas. Nah, di sini ada istilahnya surat persetujuan, ya. Saya telah membaca dan memahami pemberitahuan ini. Oke, saya checklist, saya lanjutkan. Kalau nggak di checklist nanti nggak mau, ya. Nama kelas misalkan kita buat di sini 10 akuntansi. Bagiannya misalnya bisnis dan manajemen. Mata pelajaran saya buat Simkomdik. Ruangnya saya buat di sini kelas online. Jadi ini tergantung kebutuhan kita aja. Buat kelas ini model kebutuhannya seperti apa. Setelah itu kita klik buat. Kita biarkan prosesnya. Nah, kita di sini sudah punya kelas baru. Kita berarti sudah berhasil membuat kelas. Saya akan bahas satu persatu. Di sini ada
kode kelas. Nah, kita untuk memperbesar kita tampilkan seperti ini, klik. Kode kelas ini adalah kode yang akan kita berikan kepada siswa kita nantinya yang akan gabung ke dalam kelas ini. Nah, ini kodenya nanti kita kirim bisa melalui WA, bisa melalui aplikasi-aplikasi lain. Intinya kita lakukan berbagi. Dengan catatan, para siswa sudah memiliki aplikasi Google Classroom. Cara buat aplikasinya gimana? Gampang. Siswa tinggal masuk ke Play Store. Jika menggunakan Android ya, siswa masuk ke dalam Play Store, setelah itu ketik Classroom, setelah itu download. Secara otomatis nanti akan terinstall aplikasi Classroom di dalam Androidnya. Nah, setelah itu baru tadi gabung kelas yang saya munculkan tadi. Oke, baik. Di sini kode kelas sudah. Ini yang utama. Selanjutnya di sini ada beberapa tab, ada forum, ada tugas kelas, ini anggota, dan ada nilai. Nah, di forum, di sini adalah wadah di mana kita akan berkomunikasi. Di sini ada beberapa pilihan, misalkan untuk membuat jadwal, buat pengumuman, atau untuk respon postingan siswa. Artinya di sini sifatnya umum. Semua siswa bisa melihat, semua siswa bisa bertanya, dan semua siswa juga bisa menjawab. Mungkin kalau di Facebook ini publiknya. Hanya bedanya kalau di Google Classroom hanya siswa-siswa yang sudah memiliki kode akses atau kode kelas yang bisa melihat. Dan misalkan saya buat di sini penjelasan, selamat datang misalkan seperti ini. Setelah itu kita posting. Secara otomatis data ini sudah terposting. Nanti jika ada siswa yang akan berkomentar, akan menyanggah, atau ada membuat pertanyaan, mereka akan muncul di sini nanti. Nah, jadi fokusnya ke dalam pertanyaan ini. Siswa begitu juga, misalkan ada pertanyaan dia langsung bisa di forum, di publik dia tanyakan. Semua siswa yang lain bisa menjawab dan guru bisa menjawab. Oke. Ini untuk forum, dan nantinya tugas-tugas itu akan ada muncul di forum di sini. Baik, lanjut. Di sini ada tulisan mendatang, di sini berarti ada tampilan untuk melihat tugas yang akan dikerjakan, kapan wajib selesainya, karena bisa kita buat waktunya. Oke, selanjutnya saya ambil ke tab tugas kelas. Nah, disinilah tugas kita sebagai seorang guru untuk menyisipkan materi pembelajaran, untuk menyisipkan pertanyaan-pertanyaan dan lain sebagainya. Oke, langsung saja. Di sini ada tanda tambah, kita klik buat. Apa yang akan kita buat? Misalkan kita buat materi dulu. Nah, kita munculkan judul. Ya, misalkan di sini saya membahas tentang di sini ada penjelasan.
misalkan file, kita tambahkan file, saya pilih ya, saya upload berarti nantinya. Oke, setelah itu saya upload. Nah, bisa lagi yang lain, misalkan berupa YouTube, kita klik YouTube-nya. Setelah itu kita masukkan URL-nya. Kita tambahkan. Jadi ketika nanti data ingin melihat, mereka langsung masuk ke YouTube yang sudah kita upload. Oke, kita tinggal buat di sini untuk siapa? Untuk misalkan untuk akuntansi 1 aja. Misalkan yang lain kita bisa centang, artinya semuanya bisa masuk ke dalam tugas yang lain. Oke, pilih semua siswa. Topiknya kita bisa buat topik di sini. Topiknya yaitu mengenal Google Formulir, misalnya. Setelah itu kita posting. Oke, di sini sudah ada postingan ya. Kita lihat forumnya. Ini materi baru tentang Google Formulir. Nanti siswa tinggal melihat di sini di forum, tinggal klik, mereka akan buka, mereka akan melihat tugas-tugas yang diberikan. Maaf, bukan tugas tapi materi-materi. Tadi saya sudah lampirkan media pembelajarannya di YouTube ya, saya ambil dari YouTube dan bahan ajarnya menggunakan PDF, format PDF. Nah, di sini siswa ketika sudah membaca, mereka bisa memunculkan komentar di sini. Di sini nanti siswa bisa memunculkan komentar, siswa bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan, dan tugas kita adalah menjawab pertanyaannya jika belum terjawab oleh masing-masing siswa. Jadi siswa bisa mendiskusikan di sini di materi. Baik, materi sudah kita masukkan lagi tugas. Biasanya kita harus buat tugas. Saya bikin tugas di sini. Tugas yaitu pemahaman. Misalkan saya buat latihan. Nah, buat pertanyaan nanti akan dijawab oleh siswa. Oke, kita lihat di sini. Untuk siapa? Untuk kelasnya, untuk semua siswa. Poin ini kita bisa atur, misalkan 100. Tenggang waktu di sini, batas waktu. Misalkan kita mau ada batasan, misalkan tanggal 22 bulan 3 wajib selesai, atau tanggal 23 wajib selesai. Waktunya misalkan jam 12 malam. Kita pilih di sini. Jadi kita bisa atur ya. Topiknya mengenal Google Formulir misalnya. Nah, setelah itu kita tugaskan. Nah, otomatis kita sudah membuat tugas latihan 1. Nanti tinggal kita tunggu siswa mengirim. Dia bisa berupa kata-kata melalui pesan atau berupa lampiran. Oke, ini di tugas kelas. Masih banyak lain, tugas kuis, pertanyaan, dan bisa kita kolaborasikan dengan aplikasi Google Formulir. Jadi kita buat tugasnya di sini, kita buat aplikasi Google Formulir, kita buat kuisnya, boleh, tidak ada masalah. Nah, kita lihat di forum. Nah, di sini sudah ada materi, di sini sudah ada latihan 1. Ini di tugas ini masih ada ya. Tugas kelas ada pertanyaan.
Terus topik kalau kita mau buat topiknya. Selanjutnya tab anggota. Disinilah akan muncul siapa-siapa saja anggota kelas kita. Siapa yang aktif, siapa yang tidak aktif, dia di sini akan muncul. Jadi misalkan kita mau tambah, kita bisa tambah seperti ini. Ketik alamat email siswa kita. Tapi untuk lebih mudahnya kita kirim saja kode ini ke melalui WhatsApp atau melalui grup dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini ada tab nilai. Disinilah nanti akan muncul hasil-hasil tugas-tugas yang sudah diberikan oleh siswa akan muncul di sini. Nah, kita tinggal berikan nilai. Saya contohkan di sini. Kebetulan saya sudah ada membuat. Oke, di sini ada tugas. Nah, di sini kita lihat anggota. Nah, di sini anggota sudah muncul, udah nampak berapa anggota. Dan jika anggotanya kita tidak menginginkan anggota ini, misalkan ini kita mau buang, klik aja tindakan. Setelah itu keluarkan. Jadi mudah. Nah, kita lihat nilai. Hasil-hasil tugas nanti akan terkumpul di sini. Kebetulan ini siswa-siswa sudah mengerjakan ya. Saya klik tugas mereka. Nah, ini tugas 1. Nah, ini lampiran yang mereka buat. Nah, di sini saya menugaskan kepada siswa untuk menjawab pertanyaan yang sudah saya berikan. Setelah itu diketik di dalam Microsoft Word dan dikirim melalui lampiran. Nah, ini lampirannya. Oke. Dan kita bisa mengirim pesan masing-masing siswa sendiri-sendiri, artinya privat ke langsung siswa. Di sini ada penilaian. Kita bisa atur nilainya berapa, itu tergantung hasil yang ada. Oke. Saya rasa ini penggunaan aplikasi Google Classroom mungkin akan memudahkan kita bagi seorang guru yang memiliki jarak pembelajaran yang jauh, apalagi sekarang kita pembelajarannya sistemnya online. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada pertanyaan, silakan kirim ke dalam saran-saran yang ada di channel ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.